Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep kemanusiaan. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Kita masuk yang pertama, yaitu bagaimana memahami hakikat dari manusia itu sendiri. Jadi ada tiga. Yang pertama itu melalui pendekatan bahasa kita sehari-hari, yaitu bagaimana bahasa itu dipakai untuk menyebut kalimat manusia, terutama dari asal kata yang dipakai dalam suasana kultur asalnya. Jadi hanya sebagai kalimat pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain. Kemudian melalui cara keberadaannya yang sekaligus membedakan dengan makhluk yang lain. Jadi menyambung dari yang pertama tadi. Kemudian terakhir melalui karya yang dihasilkannya sebagai pernyataan dari kualitas diri. Jadi manusia itu sebenarnya lebih merujuk kepada suatu sifat yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini. Kemudian ada makhluk-makhluk lain selain dari manusia dan jin, seperti tumbuhan, kemudian hewan. Jadi masing-masing ini memiliki sifat yang berbeda yang memberikan pernyataan bahwa manusia itu terdiri dari beberapa sifat di dalamnya yang bisa saja mungkin tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kemudian dari segi penciptaan manusia ada tiga hal pokok dalam proses penciptanya, yaitu pertama unsur tubuh. Tahap penciptaan ini mulai dari segumpal darah sampai membentuk manusia yang sempurna sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Nah, kemudian untuk unsur hidup, daya hidup manusia bermula dari air yang menjadi awal proses kehidupan. Ada di dalam surat Al-Furqan. Kemudian terakhir dari unsur ruh, ini yang membentuk fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, itu ada di surat Al-Zat. Jadi proses penciptaan manusia itu terdiri dari tiga tahap. Nah, mulai dari penciptaan tubuh, kemudian unsur kehidupannya, dan terakhir adalah pemasukan atau peniupan ruh ke dalam tubuh. Kemudian konsep ruh itu, apa itu sebenarnya ruh? Jadi ruh sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran datang diberikan langsung oleh Allah kepada manusia dengan cara yang layak ditempuh untuk mengetahuinya, tentu dengan cara mengetahui bagaimana Tuhan itu sendiri menjelaskannya. Di antaranya ruh adalah daya spiritual yang ada dalam hati manusia untuk memahami realitas gaib. Kemudian ruh secara organik melengkapi daya pikir untuk memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ruh dalam kesatuannya dengan daya pikir merupakan jalan menuju pemahaman kepada Tuhan. Jadi ruh Allah ciptakan atau tiupkan ke dalam tubuh manusia untuk sebagai bahan pembelajaran bagi manusia bahwa semakin kita memahami adanya Allah atau Tuhan. Ada dua tujuan dan fungsi kedudukan serta peranan manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi. Yang pertama itu sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, atau yang kita sebut dengan khalifah, yang karenanya manusia dibekali dengan pengetahuan yang bersifat konseptual. Jadi melalui pengetahuan konseptual ini manusia meneruskan tugas penciptanya, yaitu untuk membentuk sesuatu yang ada menjadi ada yang baru. Tujuannya adalah untuk memakmurkan dan kesejahteraan hidup manusia dan alam semesta. Kemudian yang kedua, sebagai hamba, manusia dituntut untuk tunduk dan berserah diri kepada Tuhan. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Bahkan jauh sebelum manusia diturunkan di muka bumi, yang kita ketahui yaitu Nabi Adam. Nah, itu sebenarnya jin sudah lama Allah turunkan di muka bumi. Makanya timbul pertanyaan waktu itu, malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan khalifah yang nantinya akan saling bermusuhan atau membuat kerusakan di muka bumi. Karena sebelumnya memang ada jin yang sudah diturunkan duluan seperti itu. Kemudian perwujudan fungsi ibadah dan khalifah, yang pertama itu untuk membina keimanan dan ketakwaan kepada Allah, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, menjadikan iman dan takwa sebagai landasan aktivitas kehidupan. Yang pertama itu terus mencari, menguasai, menggali, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi Allah memberikan kita pengetahuan untuk senantiasa kita harus terus belajar, mencari tahu.
Kemudian mengamalkan ilmu pengetahuan itu sesuai dengan keahlian dan profesi dengan tetap berlandaskan pada iman dan takwa. Karena banyak sekarang juga yang banyak orang pintar tapi ketika landasan agamanya tidak kuat, yang heran misalnya mereka tidak dengan profesi atau pekerjaan mereka miliki itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kemudian terus-menerus menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan itu serta kebenaran yang diajarkan oleh Islam atau agama yang dianut. Jadi setelah kita mempelajari, kita tetap harus diwajibkan untuk men-share atau memberikan pengetahuan ini kepada orang lain juga. Kemudian membina kesabaran, ketabahan dan keuletan dalam menghadapi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan tugas kita umat manusia sebagai khalifah di muka bumi serta untuk beribadah kepada Allah. Kemudian apa sih sebenarnya hakikat manusia itu? Hakikat manusia tidak dilihat dari unsur-unsur yang membentuk dirinya, melainkan pada tahapan sebagai diri selaku subjek. Dalam tahapannya sebagai diri, hakikat manusia bukan ditentukan oleh asal-usul keturunannya dari mana dan seterusnya, atau kelompok sosial serta golongannya, suku, adat, atau budayanya, ataupun bidang yang menjadi profesinya, melainkan ditentukan oleh kualitas amal, karya, dan perbuatannya. Jadi di mata Allah itu tidak ada yang Allah beda-bedakan, mau dia kaya, miskin, gagah, cantik, atau sebaliknya. Jadi yang Allah nilai nanti itu adalah kualitas dari amalnya, bagaimana manusia bekerja menggunakan kalian dimiliki sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah misalnya. Kemudian ada amal-amal yang dilakukan dalam setiap pekerjaannya serta perbuatannya, itu yang Allah akan lebih menilainya. Kemudian tujuannya manusia diciptakan di muka bumi yaitu untuk mencapai penjumpaan kembali dengan Allah. Jadi seperti yang kita yakini bahwa setelah kehidupan kita di dunia ini pasti insya Allah akan ada kehidupan nanti di akhirat yang kekal. Tentu suatu harapan kita semua ya pasti ingin bertemu dengan Rob kita, siapa itu sebenarnya Allah. Untuk dapat berjumpa kembali dengan Tuhan sebagaimana diterangkan oleh Tuhan dalam kitab suci Al-Quran adalah melalui iman dan amal soleh. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa bertemu dengan Allah. Tentu kita harapannya seperti itu, bisa bertemu dengan Allah. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan memperbanyak amal soleh kita, melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi intinya dari materi hari ini, bagaimana penciptaan manusia itu diciptakan sampai dengan apa sih sebenarnya tujuan, itu yang harus kita kembali untuk muhasabah diri, merenungkan sebenarnya tidak mungkin kita diciptakan seperti ini, ada langit, ada bumi, kemudian cipta-ciptaan lainnya, gunung dan seterusnya, tanpa ada orang yang atau sesuatu yang menciptakannya. Dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim atau umat Islam tentu harus mencari tahu juga, bukan hanya di luar agama Islam. Kita harus mencari tahu apakah agama yang kita anut ini memang sudah sebenarnya agama yang paling benar di sisi Allah. Banyak cara yang bisa dilakukan, yaitu terkait dengan lebih mengenal siapa sih Allah itu melalui dengan ajaran-ajaran dari Rasulullah. Kita lihat sunnah-sunnahnya, kemudian akhlak Nabi. Semakin kita mengenal Rasulullah itu mungkin sedikit banyak pasti kita akan mengenal siapa itu Rob kita, siapa pencipta kita dan seterusnya. Sebagian dimana diperintahkan oleh Allah, tujuan penciptaan manusia itu sama dengan penciptaan jin, jadi hanya untuk beribadah. Makanya setiap kita lakukan pekerjaan itu harus selalu diniatkan atas ibadah, supaya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia di mata Allah. Kemudian selalu menyertakan Allah di dalam setiap kegiatan kita. Mungkin itu pertemuan hari ini. Kalaupun ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.